Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 di bulan Agustus 2024 guys. Dan seperti biasa, kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat guys dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan di 4,36% guys. Dan untuk Fear and Greed Index juga ada sedikit kenaikan ya di poin 56 hari ini, masih di area netral tapi itu mengindikasikan sudah mulai ada pergerakan ya di Bitcoin khususnya guys. Oke, dan semuanya itu adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ada kenaikan yang cukup lumayan ya, dan naiknya itu cepet kenceng banget tadi di 5,4% ya hari ini, dan mempertahankan harganya di 64.385 dolar ya. Dan untuk Ethereum juga tertrigger naik di 4,05%, kemudian untuk BNB juga naik meskipun tipis di 0,6% aja ya. Tapi kalau kita lihat dalam 7 hari ke belakang sudah naik di 10,5%. Kemudian untuk Solana juga naik di 8,9%, disusul oleh XRP masih tipis ya di 1,8%, Toncoin di 2,8%, dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini tampaknya cukup menghijau ya. Ini keren banget. Dan kita tunggu aja nanti apakah efeknya ini akan terus berlanjut atau hanya sementara aja ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, kalau kalian mengikuti ternyata benar guys, naik dan bisa menembus di area MA20 time frame weekly di sini ya. Dan kalau kita harus berkaca ya, kalau seandainya nanti di weekly besok ini bisa close candle di atas MA20 di sini ya, maka ada kecenderungan harga dari Bitcoin ini bisa lanjut lagi untuk bisa meretest setidaknya di harga sekitar 68.000 dolar ya, mengikuti trendline yang terbentuk sebelumnya guys. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kalau seandainya untuk news selanjutnya ini akan tetap positif ya terhadap Bitcoin, maka ada kemungkinan untuk bisa lanjut naik lagi guys. Dan seperti biasa guys, kita sudah mencari ya beberapa informasi yang tentu saja yang menyebabkan kenapa Bitcoin hari ini bisa naik cukup kencang, dan kita sudah mengumpulkan beberapa beritanya yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harian ICO Gem Hunter ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa tentu saja ada ini ya, isu bahwa sinyal untuk pemangkasan suku bunga ya dari The Fed ini akan segera terjadi, dan juga adanya dukungan ya dari RFK Junior atau Robert F Kennedy Junior ya terhadap Trump guys, di mana Robert F Kennedy Jr. akhirnya juga mengundurkan diri guys dari pencalonan presiden ini guys. Artinya tentu saja ini akan menjadi semakin menarik ya untuk kedepannya nanti siapa yang akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Apakah Donald Trump atau justru Kamala Harris yang sekarang juga ikut untuk mencalonkan presiden ya sebagai pengganti dari Joe Biden kemarin guys. Ini semakin menarik. Nah, di sini diinformasikan ya bahwa efek dari hal ini telah membawa Bitcoin naik di 64.000 dolar ya, dimana dua perkembangan utama terjadi untuk dukungan Robert F Kennedy Jr. terhadap Donald Trump, dan juga indikasi potensi penurunan untuk suku bunga oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell guys. Dan peristiwa ini tidak hanya mengguncang landscape politik dan juga ekonomi ya, tetapi juga berdampak langsung pada Bitcoin dan juga pasar mata uang kripto yang lebih luas. Jadi sebelumnya memang ya Robert F Kennedy Jr. sempat menjadi pesaing ya dalam pemilihan presiden 2024 Amerika, yang telah meresmi ya mengakhiri kampanye independennya dan juga mendukung mantan presiden Donald Trump. Dan langkah Kennedy ini mengejutkan banyak pihak guys, mengingat kritiknya sebelumnya terhadap Trump dan juga hubungannya dengan keluarga Kennedy dari Partai Demokrat. Dan bagi pasar kripto ya, dukungan ini sangat signifikan, di mana Kennedy telah menjadi pendukung Bitcoin yang vokal ya, dan seringkali mengadvokasi perannya dalam melindungi kebebasan individu, dan juga dengan Trump yang baru-baru ini menunjukkan minat pada Bitcoin, dan dukungan ini dapat menandakan dorongan yang lebih kuat ya untuk kebijakan pro kripto jika Trump memenangkan kursi kepresidenan ini guys. Dan tentu saja dukungan dari Kennedy ini akan meyakinkan para investor Bitcoin ya bahwa pemerintahan mendatang ini akan lebih pro terhadap kripto guys, dan pergeseran politik ini dapat mengarah pada peningkatan adopsi dan juga kejelasan regulasi yang keduanya penting bagi pertumbuhan jangka panjang untuk Bitcoin dan juga secara keseluruhan untuk ekosistem kripto guys. Dan juga sinyal pemangkasan untuk suku bunga dari The Fed ini guys, ini juga menjadi semakin menarik guys untuk informasinya. Jadi dalam sebuah perkembangan paralel ya, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat ini. Dan berbicara di simposium Jackson Hole, Powell menyatakan keyakinannya bahwa inflasi telah terkendali, yang membuka peluang ya bagi The Fed untuk mulai memangkas suku bunga paling cepat pada bulan September nanti. Dan suku bunga yang lebih rendah tentu saja ya ini menyebabkan dolar Amerika Serikat akan melemah, sehingga aset alternatif seperti Bitcoin ini akan lebih menarik ya bagi investor, sehingga prospek penurunan suku bunga ini telah menangkat sentimen pasar yang berkontribusi pada lonjakan harga Bitcoin baru-baru ini guys.
Jadi ini semakin menarik dan tentu saja kita akan lihat nanti seperti apa guys kelanjutan dari drama-drama ini, baik dari pencalonan presiden dan juga drama suku bunga ini yang sedikit banyak selalu berpengaruh ya terhadap mata uang kripto ya, dan kita akan update lagi nanti guys. Dan selanjutnya kalau kita lansir dari harian Coinpedia bahwa kenaikan Bitcoin ini akibat adanya transaksi yang masuk ya untuk Bitcoin ETF sebesar 252 juta dolar ya dalam sehari terakhir ini guys, yang tentu saja men-trigger ya untuk transaksi yang lebih luas lagi terjadi. Dan di sini diinformasikan pada tanggal 23 Agustus IBIT milik BlackRock ya mencatat arus masuk tertinggi sebesar 86,8 juta dolar. Kemudian ada FBTC dari Fidelity 64 juta dolar, dan khususnya untuk Bitcoin ini milik Grayscale menambahkan sekitar 50,8 juta dolar ya. Kemudian BITB milik Bitwise sekitar 42,3 juta dolar, kemudian ARKB milik ARK Invest ya 23,8 juta dolar, kemudian HODL milik FunX sekitar 14,4 juta dolar, kemudian Invesco dan juga Valkyrie masing-masing menambahkan sekitar 3,2 juta dan 2,3 juta dolar guys. Nah sebaliknya untuk GBTC milik Grayscale ini melanjutkan tren arus keluar ya dengan arus keluar sebesar 35,6 juta dolar ya. Dengan ini total arus keluar untuk hari itu ditutup pada 252 juta dolar guys, dan itu tentu saja sungguh besar banget ya, sehingga men-trigger pergerakan harga Bitcoin hari ini naik cukup tinggi guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Bitcoinis, seperti yang kalian tahu guys bahwa founder dari Binance yaitu CZ yang sempat ditahan di Amerika Serikat ya, di penjara Amerika Serikat, diisukan memang akan segera dibebaskan ya, tapi belum sepenuhnya bebas ya. Nah di sini diinformasikan untuk lebih detailnya, di mana pada hari Kamis komunitas kripto di situs media sosial X berspekulasi bahwa salah satu pendiri dari CEO Binance ya, yaitu Changpeng Zhao yang dikenal sebagai CZ, telah dibebaskan dari penjara sebulan sebelum hukuman 4 bulannya berakhir. Namun laporan terbaru mengungkapkan bahwa ada cerita yang berbeda guys. Jadi CZ ini dipindahkan ke fasilitas Long Beach katanya. Jadi hal itu bertentangan dengan rumor yang beredar ya, bahwa dia dipindahkan ke fasilitas administratif di wilayah Greater Los Angeles hanya 38 hari sebelum jadwal pembebasannya dari tahanan. Jadi Changpeng Zhao sekarang itu diklasifikasikan sebagai narapidana ya di bawah RRM Long Beach yang mengawasi pelanggar federal di California Tengah dan juga Selatan. Dan saat ini menjalani hukumannya di Lompoc 2, penjara federal dengan keamanan rendah di Santa Barbara County, California. Dan keadaan Zhao sangat kontras ya dengan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang menjalani hukuman 25 tahun di pusat penahanan Metropolitan MDC di New York ya. Jadi setidaknya ini akan menjadi angin segar ya untuk pembebasan CZ ini ya. Dan sedikit banyak ini juga akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem kripto ya, karena seperti yang kalian tahu CZ ini sebagai pendiri sekaligus pimpinan ya di Binance yang merupakan exchange terbesar di dunia ya, sehingga dengan adanya isu pembebasan ini membuat optimisme di market semakin bagus guys. Oke. Dan selanjutnya kalau kita lansir dari bitcoin.com diinformasikan di sini ya, untuk para pencinta token meme yang sempat kemarin itu heboh ya, yaitu Hamster Combat. Nah ini diinformasikan ya kalau project dari Hamster Combat ini telah dihentikan guys dan tidak jadi listing. Ini sangat mengecewakan ya. Di sini diinformasikan bahwa adanya laporan mengungkapkan bahwa Hamster Combat menghadapi tindakan hukum dari investor awalnya guys. Jadi Hamster Combat sebagai permainan tap-tap layar ya yang memperoleh penghasilan yang telah mengumpulkan dukungan dari lebih dari 300 juta penggunanya, terlibat dalam pertarungan hukum yang melibatkan dugaan yaitu si penciptanya ya, si Edward Gurinovich sebagai salah satu investor angelnya ya, atau investor awal lah ya, AD.ru yang merupakan sebuah perusahaan induk IT guys. Dan menurut artikel yang kini telah dihapus ya, yang diterbitkan oleh Lenta.ru, surat kabar daring Rusia yang populer itu ya, di mana Gurinovich memproduksi Hamster Combat menggunakan Arenum, sebuah perusahaan yang 25% sahamnya dimiliki oleh AD.ru. Dan setelah menginvestasikan $600.000, Arenum diduga ditawarkan kepada AD.ru pada tahun 2020 dan sebuah portal yang ditakdirkan untuk menawarkan permainan dan e-sport kepada pengunjungnya. Nah, akan tetapi pendanaan yang mengering pada tahun 2021 dan Arenum terpaksa menggunakan penawaran token awal ya untuk terus berupaya mencapai tujuan ini dengan mengumpulkan $10 juta guys. Nah, meskipun demikian ya, uang tersebut itu tidak diberikan kepada para investor dan perusahaan tersebut terus mengerjakan portalnya selama 2 tahun dan hanya membagikan laporan dengan AD.ru. Dan kemudian pada tahun 2024 artikel tersebut merinci bahwa perusahaan tersebut meluncurkan Hamster Combat yang langsung mendapat perhatian dan juga pujian guys. CEO dari AD.ru yaitu Anton Gorshkov mengatakan kepada Lenta.ru bahwa meskipun Gurinovich mengakui keterlibatannya ya dalam proyek Hamster Combat, ia kemudian membantah hubungan ini guys. Dan Gorshkov menyatakan bahwa awalnya katanya jangan khawatir menjelang musim gugur
akan ada cukup uang untuk semua orang. Lalu tiba-tiba Anda tidak ada hubungannya dengan project ini, ya kami menggunakan tim tetapi namanya berbeda. Katanya seperti itu ya. Jadi hubungan antara Arenum dan juga Hamster Combat ini dikonfirmasi dalam dokumen yang ditinjau oleh surat kabar tersebut dengan email perusahaan dari Arenum yang digunakan ya untuk mendaftarkan domain game tersebut. Email tersebut adalah epi@arenum.games yang kabarnya ditujukan kepada Alexander Pesnik, salah satu pendiri dari Arenum. Dan Gorsov mengatakan bahwa AD.RU akan membawa konflik ini ke pengadilan untuk menemukan solusi yang wajar atas kontroversi ini, guys. Jadi seperti itu kronologisnya. Nah, mungkin ini akan sangat mengecewakan ya bagi teman-teman yang sudah menggarap ya, khususnya untuk project airdrop dari Hamster Combat ini yang sudah tiap hari melakukan tap-tap layar ya sampai tangannya lecet. Tapi ya seperti itulah guys, keunikan di dunia kripto khususnya untuk per airdropan ya. Karena kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa dari proyeknya tersebut, dan yang kita tahu untuk menganalisanya atau sedikit banyak mengorek proyek tersebut itu hanya di luarnya saja, dan di dalamnya tentu saja tidak banyak orang yang tahu ya. Nah seperti yang terjadi pada pendiri dari si proyek Hamster Combat ini, kita tidak tahu sejarahnya bagaimana dan bagaimana proyek ini dibangun dari awalnya. Nah tapi tidak apa-apa karena hanya tap-tap layar aja ya, mungkin kita hanya kehilangan waktu aja. Tapi kalau seandainya ini benar-benar bisa launching ya, tentu saja ini akan menjadi keuntungan yang cukup besar juga guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan tetap optimis, dan kita akan ketemu lagi. Peace.